Indonesia, negeri yang luas dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya, tersembunyi di balik tirai misteri yang menarik perhatian banyak orang. Di antara cakrawala yang memukau, ada sebuah dinding gaib yang memisahkan antara Indonesia Barat dan Timur. Dalam dinding itu, terkandung dua pertanyaan yang telah menggelitik pikiran masyarakat: mengapa etnis dan fisiknya berbeda, serta mengapa flora dan faunanya juga berbeda? Meskipun pemerintah dan beberapa sumber akademik telah membahas perbedaan flora dan fauna di Indonesia, bahkan juga telah dipaparkan dalam program dokumenter oleh PBS, tampaknya perhatian terhadap perbedaan etnis di wilayah ini masih terlupakan. Kebanyakan pembahasan hanya memusatkan pada keanekaragaman hayati yang memukau, tanpa memberikan jawaban menyeluruh mengenai perbedaan etnis yang menjadi aset penting Indonesia, dan bahkan digunakan oleh kelompok radikal yang mengarah kepada rasisme. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan ini secara komprehensif, dan mengungkap rahasia di balik dinding tak terlihat ini. Migrasi manusia dari Afrika ke Sundaland dimulai setelah letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Setelah bencana tersebut, manusia kembali bermigrasi dari Afrika ke wilayah Sundaland sekitar 70.000 tahun yang lalu. Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Profesor Stephen Oppenheimer dari Oxford University. Dia menyimpulkan bahwa manusia bermigrasi melalui pesisir pantai, melewati India Selatan, dan mencapai Sundaland. Migrasi ini sejalan dengan teori Out of Africa yang terkenal. Para ilmuwan dari konsorsium Pan-Asian SNP, yang dipimpin oleh Hugo, Human Genome Organization, melakukan studi terhadap 73 populasi di Asia Tenggara dan Asia Timur. Mereka memetakan jalur migrasi manusia ke Sundaland, dan menemukan hubungan yang erat antara kelompok etnis dan kelompok bahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manusia yang bermigrasi dari Afrika melewati Sundaland, hingga mencapai Papua dan Australia, yang sekarang dikenal sebagai aborigin di Australia. Sejak 20.000 tahun yang lalu, Sundaland mulai tenggelam akibat letusan gunung berapi, gempa bumi, dan banjir. Para penghuni Sundaland terpaksa berhamburan ke Asia Daratan, dalam peristiwa yang disebut Out of Sundaland. Selama 50.000 tahun, Sundaland telah menjadi tempat tinggal bagi banyak manusia. Sundaland akhirnya tenggelam sekitar 8.000 tahun yang lalu, sehingga tinggallah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Daratan tinggi ini menjadi terpisah dari Semenanjung Malaka, dan membentuk bekas kawasan Sundaland, yang sekarang dikenal sebagai Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Secara fisik, orang-orang di Indonesia Timur, terlebih dari suku bangsa di Papua, memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan suku bangsa lain di Indonesia. Orang Papua cenderung berbadan besar, berkulit hitam, serta memiliki rambut keriting. Ini disebabkan oleh perbedaan leluhur suku bangsa di Papua, yang memiliki ras yang berbeda dengan suku bangsa lainnya. Sejarah leluhur Indonesia mencatat adanya dua ras yang mendiami Kepulauan Nusantara sejak lama. Ras Mongoloid mendiami bagian barat dan utara, sedangkan ras Australomelanesid mendiami bagian timur dan selatan. Orang Papua merupakan keturunan langsung dari ras Australomelanesid, sementara orang Melayu berasal dari ras Mongoloid. Orang Papua adalah kelompok manusia pertama yang tinggal dan mendiami wilayah Kepulauan Nusantara di masa lalu. Mereka melakukan migrasi bersama rombongan dan menyusuri garis pantai, melewati Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan bergerak ke Halmahera, hingga mencapai Papua. Bukti sejarah menunjukkan bahwa manusia modern pertama tiba di Nusantara sekitar 100.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Mereka menetap dan berkembang di Australia, sebelum melakukan migrasi ke Nusa Tenggara, Jawa, dan Kalimantan, sekitar 15.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Ras Australomelanesid menguasai wilayah Kepulauan Nusantara selama 5.000 tahun lamanya. Mereka hidup dan menetap di gua-gua Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Peter Bellwood, seorang ahli biologi, menyebut wilayah ini sebagai Melanesia Lama. Bukti perjalanan tersebut ditemukan di kawasan Lida Ajer Sumatera Barat, berupa gigi yang berumur 73.000 hingga 63.000 tahun lalu. Ada pula alat-alat batu di wilayah timur Indonesia, yang berasal dari 45.000 hingga 20.000 tahun lalu. Dengan demikian, orang Papua adalah keturunan langsung dari manusia modern awal, yang tiba di Nusantara sekitar 70.000 tahun yang lalu. Mereka menurunkan ras Australomelanesid yang menjadi kelompok besar di wilayah ini. Sementara itu, orang Nusa Tenggara adalah keturunan langsung dari orang Papua.
Selama ribuan tahun, populasi yang mendiami kepulauan ini mengalami evolusi dan perubahan fisik, tetapi mereka semua adalah bagian integral dari bangsa Indonesia yang beragam. Sementara, ras Mongoloid baru tiba di Nusantara pada 5.000 tahun lalu. Secara khusus, mereka disebut sebagai penutur Austronesia. Mereka berasal dari selatan Taiwan, yang kemudian tinggal di bekas kediaman ras Australomelanesid. Antara ras Mongoloid dan Australomelanesid, hidup bersama dalam damai. Beberapa mengalami percampuran ras melalui perkawinan, terutama yang terjadi di wilayah Wallacea, seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi. Tidak hanya fisik bangsa Indonesia saja yang berbeda, namun keanekaragaman hayati antara Barat dan Timur juga berbeda. Namun, hal ini tidak dapat dikaitkan dengan teori migrasi manusia, namun teori yang menyebabkan manusia bermigrasi, yaitu tenggelamnya Sundaland, dan membentuk apa yang kemudian disebut garis Wallace. Garis Wallace adalah garis tak kasat mata yang membentang melintasi kepulauan Indonesia, memisahkan dua populasi hewan yang secara evolusioner sangat berbeda. Penemuan ini dikreditkan kepada seorang naturalis Inggris abad ke-19, bernama Alfred Russel Wallace. Saat melakukan perjalanan di Kepulauan Melayu antara tahun 1854 dan 1862, Wallace memperhatikan perbedaan fauna di beberapa pulau di Indonesia. Pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali memiliki kehidupan hewan yang mirip dengan bagian lain di Asia, seperti harimau, badak, gajah, dan tapir. Sementara pulau-pulau seperti Lombok, Sulawesi, Timor, dan Papua memiliki fauna yang lebih mirip dengan Australia. Wallace selalu menggambarkan garis imajiner yang membatasi perbedaan fauna ini. Garis ini dimulai dari Samudra Hindia dan melewati Selat Lombok antara Pulau Bali dan Lombok. Kemudian garis ini melintasi Selat Makassar, antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, berlanjut ke selatan Pulau Mindanao, dan berakhir di Laut Filipina. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Wallace, yang diberi nama oleh ahli biologi Inggris Thomas Henry Huxley, sebagai penghormatan kepada Alfred Russel Wallace. Pulau-pulau di sebelah timur garis Wallace disebut sebagai wilayah biogeografis Wallacea. Mereka terpisah dari Australia dan Papua Nugini oleh garis imajiner lain yang dikenal sebagai garis Lydekker. Di antara kedua garis ini, terdapat garis lain yang disebut garis Weber, di mana fauna Asia dan Australia, serta spesies hibridanya hadir secara bersamaan. Ranah biogeografis Wallacea terbentuk karena perubahan geografis yang terjadi selama zaman es. Pada saat itu, permukaan laut turun dan membuka jembatan darat antara pulau-pulau di Indonesia dengan daratan Asia dan Australia. Hal ini memungkinkan fauna untuk berpindah di antara pulau-pulau tersebut. Namun setelah zaman es berakhir dan permukaan laut naik, jembatan darat tersebut tenggelam dan fauna terisolasi di pulau-pulau tempat mereka berada saat itu. Akibatnya, mereka mengalami evolusi unik dan menjadi sangat berbeda dari spesies di daratan utama. Dalam ranah biogeografis Wallacea, ditemukan sejumlah besar spesies fauna endemik. Pulau-pulau di wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang khas, dengan banyak spesies yang hanya ditemukan di pulau tersebut. Sulawesi memiliki keanekaragaman fauna yang sangat khas. Contohnya adalah babi rusa, hewan berkuku ganda yang hanya ditemukan di pulau ini. Selain itu, Sulawesi juga menjadi rumah bagi beberapa spesies endemik seperti Tarsius sulawesi, Anoa sulawesi, dan burung maleo. Lombok memiliki beberapa spesies fauna yang mirip dengan fauna Australia. Salah satu contohnya adalah kadal ekor biru, yang hanya ditemukan di pulau ini dan beberapa pulau di sekitarnya. Selain itu, Lombok juga memiliki spesies burung yang khas, seperti perenjak Lombok dan murai batu Lombok. Maluku terkenal dengan keanekaragaman burung-burungnya. Pulau Seram, salah satu pulau di Maluku, merupakan habitat bagi beberapa spesies burung endemik yang langka, seperti cendrawasih seram, kakatua raja, dan maleo Maluku. Kemudian Timor, memiliki sejumlah spesies endemik yang menarik. Salah satunya adalah tikus berbulu putih, yang hanya ditemukan di Pulau Timor dan sekitarnya. Ada juga burung endemik seperti burung tengkek keli, dan trucukan Timor. Garis Wallace menjadi bukti penting tentang peran perubahan geografis dalam evolusi dan distribusi flora dan fauna di wilayah Indonesia. Studi tentang garis Wallace memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah alam dan perbedaan keanekaragaman hayati di Kepulauan Indonesia Barat dan Timur. Selain itu, garis Wallace juga memainkan peran penting dalam konservasi, karena wilayah Wallacea memiliki banyak spesies endemik yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Begitu pula dengan persepsi mengenai perbedaan etnis.
Pandangan yang ada dalam masyarakat tentang perbedaan etnis di Indonesia, terutama antara warga asli Papua dan masyarakat lainnya, telah menjadi isu yang kompleks, dan seringkali menimbulkan ketidakpahaman dan perbedaan persepsi. Terdapat pandangan yang masih menganggap bahwa warga asli yang memiliki rambut keriting dan berkulit hitam adalah berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya. Pandangan tersebut tidak hanya terdapat dalam pikiran orang Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan daerah lainnya, namun juga dalam pikiran warga Papua itu sendiri. Orang-orang Papua yang merantau ke tanah Jawa, seringkali masih dianggap berbeda oleh warga lainnya, dan sebaliknya, orang-orang Papua kadang merasa asing dan berbeda di negerinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang Jawa, Sulawesi, dan Sumatera yang merantau ke tanah Papua, mereka seringkali dianggap sebagai pendatang oleh warga asli Papua. Pandangan-pandangan ini menjadi penyebab utama belum tuntasnya proses asimilasi antara warga asli Papua dengan masyarakat lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Namun, fakta yang perlu diakui adalah bahwa penduduk asli Papua, seperti penduduk Papua Nugini dan negara-negara kepulauan di sekitarnya, memiliki ciri-ciri fisik yang memang menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari ras Australomelanesid. Mereka menyebut diri mereka sebagai bangsa Papua, istilah yang ditujukan kepada penduduk yang mendiami Pulau Papua dan gugusan pulau kecil di sekitarnya. Melihat fakta bahwa bangsa Indonesia merupakan perpaduan dan campuran dari berbagai ras di dunia, serta fakta bahwa orang-orang di Nusa Tenggara Timur dan Maluku pada umumnya memiliki ciri dan ras yang sama dengan orang Papua, tidak ada alasan untuk menganggap warga asli Papua berbeda dengan bangsa Indonesia. Demikian pula, tidak ada alasan bagi warga asli Papua untuk menganggap dirinya berbeda dengan bangsa Indonesia. Warga asli Papua adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Kita semua dipersatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman etnis dan fisik adalah salah satu kekayaan budaya dan warisan yang harus kita hargai dan hormati sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.